Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di multi channel ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas seputaran teknik teman-teman. Kali ini kita akan bahas seputaran mesin cuci Sharp teman-teman. Tipenya ini teman-teman, ESFL 862. Ini mesin cuci keluaran lama teman-teman, tapi untuk daya tahannya lumayan bagus teman-teman. Ini udah hampir 5 tahun lebih nih, malah udah 5 tahun lebih. Trouble-nya atau problemnya cuman seputaran segitiga yang patah dan lain-lain lah, itu mah masalah ringan lah ya teman-teman. Nah di sini masalahnya sekarang ini drumnya seret nih teman-teman nih, tuh nih, ini diputernya seret, nggak bisa muter dia teman-teman, berat. Nah kalau teman-teman lihat di sini, ini antara drum sama karet nih, ini harusnya ada gap nih, ada celah nih segini nih, regang nih teman-teman, supaya dia nggak seret. Ini dia karetnya nempel nih dengan drum. Nah ini kemungkinannya bisa jadi segitiga yang ininya nih, di belakang ini nih, di belakang ini segitiganya patah, atau baut segitiga dengan drumnya yang patah atau terlepas teman-teman. Nah ini kita akan lakukan pembongkaran dulu ya teman-teman. Nah ini teman-teman bagian belakang dari mesin cucinya. Nah di sini ada beberapa baut yang perlu dilepaskan. Yang pertama, dua baut untuk mengunci tutup atasnya. Nah ini dua baut ini teman-teman lepas supaya tutup atasnya itu bisa teman-teman buka. Nah, membukanya itu pakai kunci L teman-teman. Jadi setelah baut itu terbuka, tutup atasnya itu dislot ke arah belakang. Jadi teman-teman tarik ke arah belakang, tidak ada baut lagi, bautnya cuma dua. Nah yang selanjutnya itu ada baut lagi yang di lingkaran kuning, itu baut penutup cover untuk akses ke baut juga. Baut itu nanti baut untuk melepaskan puli penbel dengan drum. Jadi di dalamnya itu nanti ada semacam roda yang terhubung ke penbel, dari penbel kehubung ke motor mesin cucinya. Nah roda itu atau puli itu terhubung juga ke drumnya. Nah dihubungkannya itu dengan baut yang ada di balik cover itu. Bautnya lumayan besar dan lumayan agak keras untuk melepasnya. Jadi teman-teman lepaskan dulu covernya, lepaskan bautnya. Setelah itu teman-teman baru bisa mencopot drumnya. Nanti mencopotnya diketoknya dari belakang juga, dari yang di lingkaran kuning itu juga. Jadi kalau baut itu tidak dilepas, teman-teman tidak akan bisa melepas drumnya. Nah selanjutnya, setelah cover atas terlepas, teman-teman perlu melepaskan dua baut atau dua mur yang ada di cor-corannya. Jadi teman-teman itu lepaskan dua mur itu menggunakan kunci ring biasa atau kunci T biar lebih mudah. Lepaskan, lalu angkat cor-corannya agar lebih mudah untuk mencopot drumnya. Karena kalau ada cor-corannya, nanti drumnya itu akan susah dicopot karena cor-coran itu lumayan berat teman-teman. Jadi diangkat dulu cor-corannya. Selain untuk mempermudah mencopot drum, di bawah cor-coran itu juga nanti teman-teman bisa mencopot puli yang tadi terhubung ke penbel dan ke drum mesin cucinya. Selain itu teman-teman juga bisa melepas palang besi yang ada ditunjuk tanda panah warna kuning. Nah palang besi itu teman-teman copot, terus bak air atau jalur air yang menghubungkan keran atau selang ke dalam mesin cuci itu dicopot. Lalu panel kontrol yang di depan teman-teman copot. Nah panel kontrol itu cara mencopotnya teman-teman ada dua baut, lepaskan dua bautnya, angkat ke atas panel kontrol. Jadi panel kontrol itu di slot modelnya, untuk melepasnya lepaskan bautnya dan diangkat ke atas panel kontrolnya. Setelah panel kontrol itu lepas, baru teman-teman bisa ngelepas cover depan dari mesin cucinya. Cover depan itu di baut adanya di yang pertama, bautnya ada di tempat deterjen,
tempat teman-teman masukin deterjen, terus ada di saluran pembuangan satu lagi ada di kolong, dan 2 lagi ada di pintu teman-teman. Jadi di pintu itu nanti ada baut untuk sensor kunci otomatis. Jadi di pintunya itu ada 2 baut, teman-teman lepasin sensornya, masukin ke dalam, baru teman-teman bisa angkat cover depannya ke arah atas. Cover depannya juga modelnya di slot, jadi tinggal kalau baut-bautnya udah terlepas tinggal diangkat ke arah atas. Nah, jangan lupa itu sensor otomatis pengunci pintu jangan lupa dilepas. Kalau itu lupa dilepas, nanti teman-teman angkat covernya ke atas, khawatirnya sensor itu patah, ketarik ke atas. Nah, itu jangan lupa dilepas. Di bagian pintunya itu ada sensor pintu dan juga ada karetnya jangan lupa dilepas. Di situ ada pengunci, ringnya dari besi, ring karetnya dicongkel aja pakai obeng supaya karet-karet yang ada di pintunya bisa terlepas. Nah, setelah itu cover depan terlepas, modelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, itu yang di samping cover yang ngegantung itu sensor pintunya teman-teman. Jadi ketika mesin cuci akan beroperasi, itu akan terkunci otomatis pintunya. Nah, itu sensornya yang ngegantung di sebelah kanan dekat cor-coran semennya teman-teman. Nah, ini cor-coran semennya juga ada 4 baut. Di cor-coran semen bagian depan ada 4 baut, teman-teman lepas. Hati-hati karena ini tempat dudukan cor-corannya itu dari plastik, sedangkan bautnya dari besi yang punya drat. Itu dratnya kasar dan tajam. Takutnya kalau teman-teman nggak hati-hati, nanti tempat dudukan bautnya itu jadi botak, dratnya habis, jalurnya habis, malah nggak ngigit lagi ntar pas dipasang. Nah, sambil melepas baut ini, karena ini dudukannya cuma sedikit, asal duduk aja, ini teman-teman sambil ngelepas baut dipegang, cor-coran ini dipegang. Takutnya ketika baut itu dilepas, cor-corannya jatuh ke bawah dan patah belah 2, itu malah lebih repot lagi. Nah, ini sambil melepas baut ini, teman-teman pegangin corannya, karena ini coran juga lumayan berat, sama seperti cor-coran yang di atas tadi. Nah, setelah baut cor-coran terlepas, nah teman-teman nanti akan seperti ini bentuknya setelah cor-coran dilepas. Nah, ini cover penutup drum, itu di balik covernya itu ada lumayan banyak baut, kurang lebih posisinya seperti yang di lingkaran itu, yang di lingkaran merah. Itu teman-teman copotin satu-satu bautnya sampai terlepas semua. Itu cover baut penutup cover depan drum. Jadi bautnya perlu dilepas dulu. Nah, setelah baut itu terlepas, teman-teman juga jangan lupa lepaskan kabel heater, karena mesin cuci ini ada pemanasnya, ada heaternya. Jangan lupa lepaskan kabel heaternya. Kalau khawatir lupa, bisa dipoto dulu posisi kabel heaternya seperti apa. Nanti setelah kabel heater ini dilepas, cover drumnya itu teman-teman tarik ke arah depan, jangan ditarik ke arah atas, karena di balik cover itu ada elemen pemanasnya. Elemen pemanas buat pemanas air itu lumayan panjang. Kalau teman-teman diangkat ke atas, elemennya nanti akan ngadu ke drumnya, malah bengkok elemennya, atau bisa jadi dia copot elemennya. Nah, itu ditarik ke arah depan aja. Jadi si cover plastiknya itu ditarik ke arah depan karena ada elemen pemanasnya di situ. Nah, setelah cover depan lepas, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, itu yang di lingkaran merah itu tadinya tempat dudukan drumnya. As drum duduknya di situ. Cara melepas drumnya itu diketok dari bagian belakang mesin cuci yang tadi teman-teman copotin bautnya, itu diketok dari situ. Jadi saat teman-teman di awal tadi nyopot baut penghubung antara puli pen bel dengan drum, nah di situ nanti asnya diketok dari situ sampai drum itu terlepas. Nah, kalau udah terlepas seperti ini, teman-teman bisa cek seal airnya masih bagus atau enggak, atau ada air rembes atau enggak. Dicek juga di balik seal itu, teman-teman bisa
diraba pakai jari telunjuk atau jari tengah, itu di dalamnya ada bearingnya teman-teman puterin aja pakai tangan, diputer, kerasa seret apa enggak. Kalau bearingnya seret nggak apa-apa, bisa sekalian diganti mumpung lagi proses pembongkaran. Tapi kalau bearingnya diputernya masih terasa halus, teman-teman bisa bersihkan saja atau tambahkan gemuk teman-teman. Nah ini proses pembongkaran drum sampai di sini teman-teman. Ini drumnya, tabungnya udah berhasil kita buka ya teman-teman. Ternyata dalamnya kotor teman-teman, banyak kotorannya nih. Maklum udah 2 tahun lebih nggak dikuras-kuras ini. Nih, kotorannya teman-teman, banyak kotorannya. Di saluran buangnya juga kotor tuh teman-teman, udah kayak kertas kena air, ngegumpel dia. Ini kita akan bersihin sekalian teman-teman dalamnya, termasuk segitiganya kita cek. Ini teman-teman kondisi, nih teman-teman kondisi tabung atau drumnya nih kotor sekali nih teman-teman, udah berkerak. Nggak tahu nih, kita cek patah segitiganya atau bautnya yang patah. Ini kalau kita kerok nih lumayan ya teman-teman ya, tuh lumpurnya teman-teman. Lumpurnya tebal teman-teman. Kita akan bersihkan, nanti kita pasang lagi teman-teman ya. Ternyata setelah kita bongkar, kita bersihin keraknya nih sebagian, penyakitnya segitiganya patah teman-teman nih. Ini setelah keraknya diangkat tuh patah dia. Nah ini penyakitnya udah ketahuan, segitiganya patah. Kalau baut-bautnya masih aman, baut segitiga yang ke drumnya itu masih aman. Kita pesen dulu nih segitiganya teman-teman. Kalau kita pesan via online ini kurang lebih 360.000 harganya segitiganya. Kita pesan segitiganya aja karena drumnya masih bagus. Tapi kalau mau dengan drumnya, kalau nggak salah drumnya itu di online itu 450 ribuan teman-teman. Kita pesan segitiganya aja. Ini yang model drat dalam nih, ini model drat dalam. Kalau yang drat luar ada juga tuh tipe ES-FL862 yang dratnya luar, dan dratnya di sini nih, dia pakai mur nanti di sini. Kalau ini kan pakai baut, dimasukin ke sini bautnya. Kita pesan yang model drat dalam. Nah, kita pesan dulu, nanti proses pemasangan kita videokan lagi teman-teman. Nah ini kondisi pelindung tabung yang sudah kita bersihkan teman-teman nih. Udah saya bersihkan nih, kotorannya udah bersih semua, nggak ada. Tinggal nanti kita tunggu segitiganya nih teman-teman, kita pasang segitiganya. Udah kita bersihkan, termasuk nih drumnya juga udah kita bersihkan luar-luarnya dari kotoran. Saluran buangnya nih, ini saluran pembuangan udah dibersihkan, saluran pembuangan. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngebersihkan mesin cuci, jangan lupa ini dibuka nih, tutup ini dibuka, ini dibuka nih. Ini nanti di sini kalau ada bungkus permen atau kotoran-kotoran, lap, misalkan ada duit koin ataupun apa, nanti munculnya di sini. Jadi teman-teman jangan lupa ini dibuka, nanti muncul sampah-sampahnya ada di sini numpuknya. Jadi ini harus dibersihkan gitu teman-teman. Nah kita tunggu, nanti kita pasang dulu ininya segitiganya, nanti saya lanjut lagi videonya teman-teman. Ini teman-teman segitiga yang baru udah datang. Nih saya beli online 360.000 nih, dalam baru datang nih, langsung kita pasang aja nih ke drumnya. Ini teman-teman yang udah kepasang drumnya, ini kita tes udah lancar muternya nih. Nah dia udah lancar muternya. Ini juga di sini gap dengan karetnya nih, udah ada lagi nih gapnya nih, nggak kayak tadi nempel nih, ini ada gap.
ini kita coba, nanti kita tes nyalain. Nah ini teman-teman udah jadi, kita akan coba tes, kita jalankan teman-teman. Ini udah jadi ya mesin cucinya, drumnya udah bagus, pintu udah saya pasang. Kita coba tes, kita pakai mode spin aja teman-teman, karena kita cuman mau ngetes drumnya itu berputar normal apa masih seret teman-teman. Kita coba di mode spin aja, kita langsung putar, kita setting dulu timing dan lain-lainnya. Kita akan start teman-teman. Nah kita tunggu sampai pintunya mengunci. Sekalian kita cek sensor pintu, kunci pintu otomatisnya masih aktif apa enggak, karena tadi kan sudah kita bongkar, takutnya ada kabel yang tidak kepasang. Nah di sini kalau sensor kunci pintunya tidak aktif, nah ini tidak akan muter begini teman-teman, mesin cuci akan stop. Nah ini sudah muter normal ya teman-teman, sensor aktif, mesin cuci muternya sudah normal teman-teman, tidak ada bunyi, tidak ada serat teman-teman. Nah mungkin cukup sekian video sharing kali ini. Jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share untuk mendukung pengembangan channel ini. Sampai jumpa di video multi channel selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.